Perkenalkan, nama saya Cindy Arindiani Eva Ulfiana dengan NIM 211F10143 dari kelas A2 Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Saya di sini akan meresum film yang berjudul I Am Sam. Film I Am Sam ini adalah film drama keluarga Amerika dirilis pada tahun 2001 yang ditulis dan sekaligus disutradarai oleh Jesse Nelson. Bercerita mengenai seorang ayah yang mengalami mental retarded atau tunagrahita bernama Sam. Kisah ini berawal dari kehadiran seorang bayi perempuan di kehidupan Sam yang diberi nama Lucy Diamond Dawson, terinspirasi dari lagu The Beatles. Sam adalah seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kafe yang menyandang keterbelakangan mental. Beberapa saat setelah bayi itu dilahirkan, ibunya pergi meninggalkan dia begitu saja. Dengan kasih sayang tulus, dia merawat bayinya dengan kemampuan apa adanya, berbelanja perlengkapan bayi, mengenakan popok, memberi susu, dan lain sebagainya dilakukan sendiri. Sam memiliki kelompok sahabat-sahabat yang sangat baik dan selalu membantunya dalam kesusahan. Kelompok ini terdiri dari Robert, Ifty, Brad, dan Joe. Suatu malam, Lucy menangis sejadi-jadinya dan Sam tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Hal itu didengar oleh tetangganya Annie yang mengalami agorafobik, yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasa kekhawatiran yang berlebihan dan suka panik atau mungkin takut dalam keramaian. Annie menelpon Sam dan menanyakan apa yang dia lakukan kepada bayinya sehingga dia menangis seperti itu. Akhirnya, Annie menyuruh Sam membawa bayi itu ke rumahnya dan memberikan penjelasan bagaimana memberi makan kepada bayi. Bahwa bayi butuh makan 1 kali per 2 jam. Annie menjelaskan dengan cara agar Sam mengerti, yaitu dengan mengkondisikan waktu acara di televisi. Semakin hari, Lucy pun semakin besar. Ketika bekerja, dia menitipkan Lucy kepada Annie. Lucy tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar. Bahkan Lucy memiliki kapasitas kecerdasan lebih dari Sam. Dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan jenius seperti kenapa bulan mengikutinya ke rumah, kenapa ada salju, kenapa orang botak, dan sebagainya. Sam sebagai seorang ayah dengan keterbatasan yang dia miliki menjawab seadanya sesuai apa yang dia pikirkan. Sam sebagai seorang ayah mental retarded mampu merawat, membesarkan, dan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas. Namun, dengan keingintahuan yang besar dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas, dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam, membaca, bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca apa yang dibaca Lucy itu. Jika Lucy menolak untuk tidak mau membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tapi dia tidak memarahi Lucy. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucy semakin menyayangi ayahnya mengapa dia ingin Lucy melakukan itu. Sebagai seorang ayah, Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalnya. Tokoh dalam buku juga bernama Sam. Suatu hari saat membeli sepatu sekolah Lucy karena ia akan memulai bersekolah, Sam tidak hanya berdua dengan Lucy, tapi ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Mereka semua berpartisipasi saling memilihkan sepatu yang cocok untuk Lucy. Di sini ditemukan adegan lucu dari para sahabat-sahabat Sam yang juga mengalami beberapa macam hambatan. Brad
menawarkan Lucy 2 sepatu berwarna pink. Salah satu di antaranya dilengkapi dengan cahaya-cahaya jika dihentakkan. Ifty juga tak kalah untuk memberikan saran kepada Lucy. Dia memperlihatkan sepatu berwarna pink lengkap dengan filosofinya. Mengapa dia memilihkannya itu? Dia juga menawarkan dengan ekspresinya yang tenang sepatu hingga high heel untuk dewasa. Yang terakhir, Robert dengan wajah paranoidnya menawarkan sebuah sepatu untuk dewasa. Akhirnya, Lucy memutuskan dan memilih sendiri sepatu yang disukainya. Di sini terlihat sekali kepedulian sahabat-sahabatnya kepada Sam dan Lucy. Sam tidak mempunyai cukup uang untuk harga sepatu itu. Namun, sahabat-sahabatnya saling membantu dengan mendonasikan uang yang mereka miliki agar mencapai harga yang ditetapkan. Sahabat-sahabat Sam mendukungnya baik dari segi emosional, tenaga, dan juga finansial. Melihat hal itu, sang penjual pun terharu. Itu terlihat sekali dari ekspresi wajah yang dia tampilkan. Mereka pun pulang dengan balon yang mereka dapatkan dari penjual sepatu. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaan. Terlihat saat hari pertama Lucy sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas, dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucy di sekolah saat anaknya presentasi. Anaknya salah dalam melakukan presentasi, ayahnya malah marah dan menekan anaknya supaya tampil sempurna. Hal itu dapat mempengaruhi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Begitulah Sam mendidik putrinya dengan kasih sayang yang besar. Karena Lucy yang sangat menjaga perasaan ayahnya, dia bahkan tidak mau membacakan buku mengenai mengapa manusia berbeda. Lucy mempunyai sifat bijak dan pengertian, sabar dan kasih sayang yang besar. Lucy dapat mengendalikan dirinya ketika Sam mengamuk saat mereka makan berdua di restoran lain selain tempat yang biasa mereka kunjungi. Konflik di film ini dimulai ketika pesta kejutan ulang tahun Lucy ke-7 yang dibuat oleh Sam dibantu oleh para sahabat-sahabat dan lainnya. Saat buka pintu, Lucy melihat ayahnya didorong hingga terjatuh. Ayahnya didorong karena menyentuh Connor agar mereka pada posisi surprise. Namun, Connor marah dan merasa keadaan Sam tersebut memindah. Ayah Connor pun marah dan mendorongnya. Connor berbohong dengan mengatakan bahwa Lucy mengatakan kepadanya bahwa Sam bukan ayahnya, tapi dia diadopsi. Lucy kemudian lari karena belum siap dengan hal itu. Hal itu disaksikan oleh Loretta Devine, seorang wanita dari dinas sosial yang pernah ditemui Sam di kantor polisi saat Sam terjerat kasus dengan wanita penghibur. Dinas Sosial Perlindungan Anak menilai bahwa ini sebuah kasus yang cukup serius dan perlu ditangani oleh negara. Menurut mereka, Lucy yang semakin tumbuh menjadi dewasa perlu mempunyai orang tua asuh. Karena Sam yang mempunyai kapasitas IQ di bawah Lucy, yaitu di bawah anak usia 7 tahun, takkan mengerti membesarkan seorang anak yang lebih cerdas dari dia. Sam pun dibawa ke dinas sosial untuk melanjutkan diteliti. Lucy pun ditangkap dan dibawa secara terpisah. Untuk mendapatkan kembali hak asuhnya terhadap Lucy, Sam harus menyewa seorang pengacara untuk memperjuangkannya. Sam menemukan seorang pengacara wanita yang cerdik, super sibuk, seorang ibu yang tidak mempunyai waktu bersama putranya dan kurang memberikan perhatiannya, seorang istri yang ditinggal suaminya karena kesibukannya. Rita tampil dengan kehidupan yang mewah dan sombong. Karena sikap pamer dan kesombongan kepada teman-temannya, dia terjebak untuk menjadi pengacara pro bono sukarela untuk Sam.
yang pada awalnya dia tidak bersedia karena Sam tidak sanggup untuk membayarnya per jam. Tapi akhirnya Rita pun luluh dan belajar dari kehidupan Sam. Dia mendapat pelajaran berharga selama menjadi pengacara pro bono untuk Sam. Rita sangat cerdik menjawab dan memberikan statement di persidangan pengembalian hak asuh Sam terhadap Lucy. Rita memberikan jasanya secara gratis, bersabar dalam sela-sela waktunya yang begitu sangat padat, mencoba mencari fakta dan dukungan terhadap kasus yang dialami Sam. Pada akhirnya pun mereka tidak berhasil memenangkan hak asuhnya terhadap Lucy. Hak asuh Lucy jatuh ke tangan orang tua angkatnya. Karena ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak, Sam dan Lucy tidak dapat dipisahkan. Meski hak asuhnya telah jatuh ke tangan orang lain, Sam dan Lucy masih saja tetap bersama. Sampai akhirnya membeli rumah di dekat rumah orang tua asuh Lucy dan memiliki pekerjaan yang baru, yaitu merawat anjing. Setiap malam pun Lucy tetap bolak-balik ke rumah Sam memanjat jendelanya. Sampai-sampai akhirnya Randy orang tua asuh Lucy mengaku dan menyerahkan Lucy kembali kepada Sam dengan syarat dia tetap ikut berpartisipasi merawat Lucy sampai besar. Film ini mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Di sini dapat dilihat bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, dan juga kasih sayang kepada orang lain. Dia akan memeluk setiap wanita yang dilihatnya menangis, seperti yang dilakukan Lucy ketika Mr. Turner memberikan sebuah statement bahwa ia akan mendapatkan lebih dari apa yang ayahnya berikan. Hal pokok setiap anak yang dibesarkan orang tuanya adalah membutuhkan kasih sayang dan seorang mental yang tidak terhalang memberikan hal itu. Kita patut belajar dari Sam dan rekan-rekannya. Mereka yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Secara keseluruhan, film ini adalah memberikan pesan kepada orang tua dan guru bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Sebuah petikan yang diucapkan Sam saat di persidangan memperjuangkan hak asuh terhadap putrinya. Itu mengenai keteguhan dan kesetiaan, kesabaran dalam mendidik dan menyayangi, mendengarkan dan pura-pura mendengarkan, bahkan kamu tidak bisa mendengar sama sekali. Dan itu mengenai cinta dan kasih sayang yang diberikan secara tulus kepada anaknya, tidak terbatas oleh kapasitas intelektual IQ seseorang. Nilai moral yang dapat dipetik dari film ini dengan cara yang sederhana sekali. Makna yang tersirat dari film ini cukup mendalam karena mengajarkan kita bagaimana mempelajari kasih sayang yang tulus dalam sebuah keluarga. Kekurangan yang dimiliki Sam seolah menegaskan bahwa kasih sayang yang tulus tidak akan terhalang oleh apapun. Bahwa kasih sayang tulus akan menyingkirkan segala kekurangan yang seseorang miliki dan justru akan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kekuatan untuk bangkit kembali dan memperjuangkan apa yang sudah seharusnya diperjuangkan. Miris rasanya melihat Sam dengan kekurangannya saja bisa memperjuangkan Lucy, yang padahal Lucy bukanlah anak kandungnya sendiri, dan Sam menyadari itu. Bagaimana dengan diri kita masing-masing yang hidup enak dengan keluarga kita sendiri, tetapi belum bisa memberikan apa-apa terhadap satu sama lain? Cobalah untuk selalu mendekatkan diri satu sama lain antara anggota keluarga, agar semakin terjalin kasih sayang yang tulus dan kuat, terutama hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.